Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semangat untuk menjalani kehidupan ini. Baik, sebelum kita mulai kelas ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. So today we will learn about simple past tense. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Apa sih itu simple past tense? Nah, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian, formula, contoh dan penggunaan simple past tense. Saya akan menjelaskan pengertian dari simple past tense terlebih dahulu. Simple past tense adalah tenses yang menunjukkan aksi yang terjadi di masa lampau dan telah terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi intinya adalah past tense digunakan saat kalian berbicara di masa sekarang tentang aktivitas di masa lalu. Paham ya? Saya akan berikan satu contoh kepada kalian supaya kalian semakin paham. He visited his grandparents last week. Artinya dia mengunjungi kakeknya minggu lalu. Jadi kegiatannya itu terjadi masa lalu dan telah terjadi dan telah selesai pada waktu itu juga. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Saya anggap kalian mengerti. Oke, kita lanjut ke pembahasan formula atau rumus dari simple past tense, di mana terdapat dua jenis rumus, yaitu kalimat verbal dan nominal simple tense. Yang pertama kita bahas adalah kalimat verbal. Formulanya adalah subject plus verb to plus object plus complement. Nah, kita perhatikan sini, dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Itu untuk kalimat positif ya. Contohnya, the nurse went to the hospital yesterday. Nah, artinya suster itu pergi ke rumah sakit kemarin. Nah, the nurse itu adalah subjek, went itu verb 2. Nah, objek itu hospital dan komplementnya adalah yesterday. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1. Nah, perhatikan lagi. Di sini di kalimat negatifnya itu tidak lagi menggunakan verb 2 tetapi menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, the nurse didn't go to the hospital yesterday. Nah, artinya suster itu tidak pergi ke rumah sakit. Untuk kalimat tanyanya, rumusnya adalah did plus subject plus verb 1. Nah, di kalimat tanyanya juga menggunakan verb 1. Contohnya, did the nurse go to the hospital yesterday? Nah, apakah suster itu pergi ke rumah sakit kemarin? Oke, adik-adik, kita lanjut ke kalimat nominal. Pada kalimat nominal, bagian predikat akan diisi oleh to be atau was untuk subjek tunggal dan were untuk subjek jamak sebagai bentuk lampau. Jadi untuk subjek I, she, it singular atau subjek tunggal menggunakan was, dan untuk subjek you, they, we plural subjek atau jamak subjek menggunakan were. Nah, itu dia perbedaan dari was dan were. Untuk kalimat positifnya, rumusnya adalah subject plus to be, was atau were plus complement. Contohnya, I was a teacher. Aku dulu seorang guru. Nah, di sini menggunakan was karena itu subjeknya I.
tunggal, jadi menggunakan was. Oke, untuk kalimat negatifnya rumusnya adalah subject plus to be plus not plus complement. Nah, di sini ada contohnya, they were not a bad kid. Nah, di sini kenapa menggunakan were? Karena subjeknya jamak, they, mereka. Nah, jadi menggunakan were bukan was lagi. Mereka dulu bukan anak yang nakal. Nah, oke. Untuk kalimat tanyanya, rumusnya adalah to be-nya pindah ke depan dan subjeknya pindah ke belakang. Nah, contohnya bagaimana rumusnya? To be, was atau were plus subject plus complement. Nah, contohnya, was Intan happy to work here? Nah, di sini menggunakan was. Kenapa? Karena Intan itu satu, jadi atau tunggal, jadi menggunakan kata was. Artinya adalah, apakah dulu Intan senang bekerja di sini? Nah, oke. Saya kira jelas ya penjelasan saya. Kita lanjut ke pembahasan penggunaan simple past. Oke, simple past tense. Yang pertama, menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai di masa lampau itu juga. Contohnya, he was sick. Nah, he was sick. Artinya dia sakitnya itu dulu di masa lalu dan hari ini sudah tidak sakit lagi. Oke, kedua, menunjukkan kejadian lampau yang spesifik. Contohnya, Nanda and I drove the red car last night. Artinya Nanda dan saya mengendarai mobil tadi malam. Nah, mengendarainya itu tadi malam dan sekarang saat pembicaraan terjadi, Nanda dan saya itu sudah tidak mengendarai lagi karena mengendarinya tadi malam. Oke. 3. Menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di waktu lampau. Contohnya, Ismu was happy to see his cat. Artinya Ismu senang melihat kucingnya. Nah, untuk menjelaskan perasaan atau emosi ya. Keempat, menjelaskan sebuah kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak lagi dilakukan. Contohnya, he used to be an athlete. Artinya dia dulu seorang atlet, sekarang bukan lagi atlet. Nah, jadi dulu itu kegiatan yang sering dia lakukan itu menjadi atlet, dan sekarang mungkin karena cedera kita tidak tahu, jadi sudah tidak menjadi atlet lagi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Tidak ada ya. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya. Ini tesis yang cukup mudah dipahami ya untuk kalian semua. Pertemuan kali ini saya akan tutup dengan ucapan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.